A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ay wazkur. Dan ketahuilah, sadarilah sewaktu Tuhanmu berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah akan menciptakan satu makhluk yang akan dijadikannya khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau wahai Allah akan menjadikan makhluk yang hanya akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
padahal kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikanmu dan selalu memujimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata bahwa aku lebih mengerti dari apa yang tidak kamu mengerti. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengerti terhadap apa yang tidak kamu mengerti. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah memberitahukan kepada Adam semua nama-nama segala sesuatu, dan Allah menawarkan kepada para malaikat untuk bisa memberitahukan nama-nama segala sesuatu. In kuntum shodikin, kalau mereka itu semuanya adalah orang-orang yang benar dalam pengakuannya bahwa mereka adalah makhluk yang paling tepat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Qalu subhanaka la ilma lana. Para malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan yang bisa aku dapatkan kecuali apa yang telah Engkau berikan, kecuali apa yang telah Engkau beritahukan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala berkata, qala ya Adam. Allah berfirman, ya Adam ambihum bi asma'ihim. Hai Adam, cobalah engkau beritahukan nama-nama segala sesuatu itu kepada para malaikat. Falamma amba'hum bi asma'ihim. Setelah Adam memberitahukan nama-nama segala sesuatu kepada para malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah berkata kepada para malaikat, apakah aku belum mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib baik di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui terhadap segala sesuatu yang kau sembunyikan dan yang engkau jelaskan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Lagi-lagi kula sih ngemanai menggewen. Sing diomongaken si Adam. Ya sing diomongaken Adam. Kalau memang Nabi Adam itu Nabi Adam. Yang dibicarakan ini Adam. Tapi lagi-lagi yang menjadi permasalahan, kita itu ini siapa? Bukankah kita ini Bani Adam? Jadi berkata ke Adam juga, ya memang ke kita. Ya, yang anu kan ini teorinya kan ya ini yang dibicarakan Adam. Ya Adam, kalau iya Nabi Adam, ya walaupun yang diomongkan yang diajak waktu ini ya di dalam ayatnya yang diajak bicara itu Adam. Ya tapi kita punya siapa? Ya kitanya kan Bani Adam. Ya kan Adam juga. Jadi Adamnya ini siapa? Ya Adamnya ya saya yang bicara karena saya juga merupakan Bani Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan ini dasar-dasar bahwa segala sesuatu yang kita ketahui semuanya adalah bersumber dari Allah, bukan dari kemampuan kita. Makanya memang kitalah manusia yang dituntut untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Kalau kita sudah mengetahui segala sesuatu, maka derajat kita sebagai manusia akan lebih tinggi daripada malaikat. Karena malaikat sih adanya hanya tuntutan, sedangkan kita adanya pencarian. Inilah derajat kemanusiaannya, dan itu adalah derajat khalifah kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Makanya di sini kan khalifah itu ya artinya merupakan makhluk Allah yang paling mulia dibandingkan dengan segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Manusia adalah makhluk yang terbaik. Jadi ya itulah nanti kita ini kan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Apakah aku belum mengatakan kepada kalian bahwa sayalah yang mengetahui segala sesuatu yang gaib, baik yang ada di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku tahu apa yang engkau sembunyikan dan apa yang kamu jelaskan. Wa idh qulna lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Mereka semuanya mau bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia menolak dan merasa besar. Aba wastakbaro, menolak dan merasa besar, atau biasanya takabur, merasa sombong. Wa kana minal kafirin, dan setan iblis adalah bagian dari makhluk Allah yang ingkar kepada kebesarannya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Allah memerintahkan kepada Adam untuk menetap bersama istrinya di surga dan memperbolehkan untuk memakan apapun yang mereka keinginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Akan tetapi tidak boleh mendekati dan memakan salah satu syajarah. Biasanya kalau diterjemahkan tafsir mau maknai dengan buah khuldi katanya. Tidak boleh mendekati pohon khuldi, fatakuna minadz zalimin. Apabila dia memakan dan mengambilnya, maka keduanya menjadi orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka setan menggodanya, menyesatkannya, dan mengeluarkan keduanya Adam dan Hawa dari surga, dari apa yang mereka rasakan di surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan Allah menetapkan agar mereka mau turun ke muka bumi, dan di antara setan dan manusia akan menjadi musuh, saling bermusuhan selama-lamanya. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kalian semua fil ardi mustaqarrun, ada tempat menetap di bumi, wa mata'un ilahin, wa mata'un, dan tempat bersenang-senang, ilahin, sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi dunia itu bukan hanya sekedar tempat untuk hidupnya manusia dan setan, tapi juga sebagai tempat untuk mata, untuk kesenangan-kesenangan yang bisa didapatkan di kehidupan mereka. Ya setan juga senang. Dan di mana adanya? Ya memang dalam sebagian ini ya sama dengan kita, cuma di bumi yang lain. Jadi ada tempat yang memang saling berinteraksi antara manusia dan setan, dan itu adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Adam menerima ketentuan dari Tuhannya untuk menerima kalimat yang menjadi kunci pertaubatannya. Innahu huwat tawwabur rahim. Dan Allah adalah zat yang maha menerima tobat dan maha mengasihi terhadap makhluknya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna ihbitu minha jami'a. Allah menetapkan agar mereka semua turun ke bumi. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di antara mereka ada orang yang mendapatkan petunjuk Tuhannya, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk Tuhannya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut hidup di dunia dan tidak akan merasakan kesusahan, walahum yahzanun, dan tidak akan mendapatkan kesusahan. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mengingkari terhadap kebenaran Allah, wa kadzdzabu biayatina, dan berbohong, tidak membenarkan, tidak mengakui kebenaran ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka adalah ahli neraka, hum fiha khalidun, di mana mereka akan diabadikan di sana. Hum hale utawi ashabun nar fiha ing dalam neraka, khaliduna iku langgeng kabeh.
Ini dari sekilas ini penafsiran. Akan tetapi lagi-lagi kita kebalikannya begini. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Makanya dalam pembahasan Buya sering kali kita disodorkan apakah Nabi Adam itu adalah makhluk pertama ataupun bukan. Ini nih titiknya di sini. Jadi dari kata-kata ya Adam juga ini masih bersifat umum. Jadi ada memang pendapat ulama bahwa Adam juga diikhtilafkan, diperdebatkan oleh para alim ulama. Ada yang menetapkannya menjadi seorang nabi dan ada yang tidak menetapkan seorang nabi. Kalau memang kita berpegang pada pendapat ulama bahwa Adam itu adalah seorang nabi, maka yang dimaksud Adam itu adalah orang tertentu yang diangkat menjadi nabi. Tapi kalau berpendapat bahwa Adam itu bukan nabi, maka Adam itu mungkin orang-orang lain yang memang adanya terdahulu dari kita. Ya kan Nabi Adam juga kan diperdebatkan oleh para ilmu ulama. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Makanya dari pengertian ayat ini, kalau kita berpegang bahwa Nabi Adam itu adalah seorang nabi, maka yang dimaksud Adam itu orang tertentu yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Tapi kalau kita berpegang bahwa Adam itu bukan seorang nabi, mungkin yang dimaksud Adam ini adalah orang-orang yang siapa saja yang merupakan orang-orang yang pertama kali diadakan oleh Allah di muka bumi. Dan itu bisa siapa saja. Karena tidak ada ketentuannya. Siapa itu Adamnya? Kan tidak ada, tidak jelas. Makanya dalam terkadang pembahasan Buya, mungkin Adam ini adalah seseorang yang pertama kali diadakan oleh Allah. Dan mungkin juga itu adalah bukan orang pertama, bukan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Tapi ada makhluk-makhluk lain yang sebelumnya. Karena berpegangan pada ikhtilaf pendapat ulama itu. Yang mengatakan bahwa Adam bukan seorang nabi. Kalau nabi harus punya umat dong. Iya, kalau nabi dan nabinya itu khusus harus ada. Tapi kalau kita berpegang pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu bukan nabi, bukan seorang nabi, tapi seseorang, maka seseorang ini kan bersifat umum, boleh siapa saja. Boleh Adam yang lain dan tidak ada kekhususannya. Maka bisa diambil pengertian Adam juga mungkin sebagai seorang makhluk yang sebelumnya ada makhluk-makhluk lain, ada manusia-manusia yang lain. Nah ini berpatongan itu, akan tetapi dalam pengertian ayat ini karena kita mengatakan itu berusaha untuk bisa memahami makna Al-Quran dengan pemahaman untuk kita sendiri, maka yang dimaksud dengan Adam ini adalah seseorang yang memang menyangkut kita. Jadi walaupun wakulna ya Adam, itu Adam itu yang dimaksud ya kita juga, karena kita juga adalah merupakan bagian dari Bani Adam. Apabila keluarga kita disebutkan bapakmu, ya itu juga merupakan ungkapan untuk kita, bukan untuk bapaknya saja. Adam ini adalah bapak manusia dan saya adalah bagian dari manusianya. Maka itlaq ya Adam juga termasuk ya kita, bukan hanya sekedar kepada Nabi Adam saja. Dan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma araduhum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini adalah merupakan salah satu pengertian bahwa pengetahuan apapun yang kita dapatkan sebenarnya semuanya adalah karena diberitahukan oleh Allah, bukan karena hasil produksi pemikiran-pemikiran yang kita dapatkan. Pemikiran kita itu hanya sekedar mengembangkan saja apa yang diberikan oleh Allah. Jadi pengetahuan intinya semuanya dari Allah. Makanya ya
Setelah kita mengetahui segala sesuatu, maka kita akan menjadi khalifatullah di muka bumi ini sebagai orang-orang atau makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling istimewa dan yang akan menjadikan bumi ini sebagai salah satu tempat untuk menjadi pengabdian kepada Allah, menjadi pengabdian kepada Allah. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ini kita langsung diinikan saja langsung. Nah, biasanya dalam kita sedikit merenungi ke bagian hakikat, segala sesuatu yang mengajak kebenaran, yang selalu mendorong kita berbuat kebenaran, itu biasanya digambarkan dengan para malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah di dalam diri kita. Ya kita kan ada, biasanya kan itu sudah mafhum semua. Siapa yang mendorong terhadap khawatif atau baik, itu biasanya adalah para malaikat-malaikat yang memang diciptakan oleh Allah. Jadi kadangkala karena kita sih terkadang memberikan pengertian itu malaikatku cuma loro rokibatid baik, pencatat amal saja, kan begitu. Padahal kita tahu bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, tetesan airnya juga itu dijadikan para malaikat. Jadi terus malaikat kok fungsinya apa? Kok nganukakan wong sejen ya enggak, kepada orang yang melakukan ibadah. Ya kan itu. Dan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam hadis-hadis juga memang sudah dijelaskan. Kalau itu dimudawamahkan, maka itu akan diciptakan oleh Allah malaikat-malaikat yang selalu mendoakan dirinya dan yang selalu meminta ampunan kepada dirinya. Itu malaikatnya siapa? Kalau dinisbatkan kepada makhluk, ya malaikat kita lah. Dan seperti mereka-mereka lah yang akan mendorong kebaikan. Artinya bahwa dorongan kebaikan dan kejahatan yang sering kita rasakan di dalam kehidupan ini itu adalah ya dua hal yang akan selalu bertentangan dalam kejiwaan kita. Yang satu mendorong terhadap kebaikan dan yang satu mendorong kepada keburukan. Kalau mendorong kepada kebaikan itu para malaikat apabila kita mampu menundukkannya, maka dia akan mau menurut kepada kita. Tetapi kalau yang mendorong terhadap kejahatan, selamanya dia tidak akan menurut kepada kita. Siapakah yang mendorong kepada perbuatan jahat, kepada kejahatan? Ya tidak ada lagi iblis ataupun setan dan para sekutu-sekutunya. Makanya di sini ditetapkan bahwa setan itu adalah musuh yang akan abadi selama-lamanya selama kita berada di kehidupan dunia. Yang paling ininya lagi satu. Di sini kan lagi menjelaskan tentang malaikat dan setan. Tapi kenapa yang ditetapkan menjadi musuh itu setan saja? Ari malaikat harus didadakan sedulur tah. Ya punten. Kan setan seharusnya kan malaikatnya juga. Ya malaikat itu sedulurmu, setan itu musuhnya. Kan seharusnya ini, tapi malaikatnya mana? Enggak disebutkan di sini. Di ayat ini. Jadi malaikatnya itu dikemanakan? Apakah malaikat itu menjadi teman partner kita? Apakah menjadi musuh kita ikut dengan setan? Apakah setan itu bisa menjadi musuh kita selamanya ataupun bisa menjadi kawan kita? Kan ini yang menjadi komparasi ayatnya gitu. Di sini di akhirnya tidak disebutkan bahwa para malaikat itu juga adalah temanmu, kan tidak. Yang disebutkan adalah setan menjadi musuhmu. Ya, jadi kan kita lagi belajar nganukakan ayatnya kan itu. Di ayatnya itu yang disebutkan inna syaitona lin insani adum mubin. Ini setan saja yang disebutkan. Malaikatnya menjadi apa? Kan tadinya kan ceritanya kan dua. Adam, setan dan malaikat kan gitu. Lah setannya dijadikan musuh, malaikatnya jadi apa? Kepada kitanya ini masa anggur gitu. Ya ini kita dalam pembahasan ayatnya kan ya itu, dan ini yang menjadikan itulah ya pertimbangan atau pemikiran
untuk kita semua. Dan memang sudah jelas bahwa dari pengertian ibrah dan hadis-hadis yang lain itu menunjukkan bahwa para malaikat itu banyak yang diciptakan oleh Allah untuk mendorong kita berbuat kebaikan. Jadi dari pengertiannya bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang memang diciptakan untuk kita, untuk bisa mendorong kita berbuat kepada kebaikan. Dan ada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan agar mendorong kita berbuat kejahatan. Sing mendorong kebaikan ya para malaikat, dan yang mendorong kepada kejahatan adalah setan. Dari ininya, dari luar gitu, makhluk yang lain. Dari segi ini ya. Fa imma ya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di antara peperangan mereka itu barang siapa yang selalu berpegang teguh pada hidayah Allah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan dalam menjalani hidupnya. Ini bukan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, ini bukan di kehidupan akhirat nanti, bukan, tapi di kehidupan dunia. Karena dari siyakul kalamnya juga qul nahbitu minha jami'a, ini turunnya di bumi. Maka fala khaufun 'alaihim ya di kehidupan dunia. Ya ayatnya nih, kita ini kan qul nahbitu minha jami'a. Hei Adam karo Hawa sira mudun ning bumi, kabeh loro-loroe. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, engko anak turunan sira sapa bae sing oleh petunjuk, fa man tabi'a hudaya lan selalu mengikuti petunjuk ke isun, fala khaufun 'alaihim, maka enggak bakalan oleh khauf, rasa takut. Di mana? Ya di kehidupan dunia, bukan nanti di akhirat. Ayat ini nih, walahum yahzanun, dan di dalam kehidupan duniamu kamu tidak akan mendapatkan kesusahan kalau mengikuti hidayah Allah, petunjuk dari Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sedangkan orang-orang yang ingkar terhadap dan membohongkan terhadap ayat-ayat Allah Al-Quran, ulaika ashabun nar, mereka adalah orang-orang yang akan menempati neraka dan nanti akan dikekalkan, diabadikan selamanya di sana. Mungkin itu saja dari ulasan ayat ini. Intinya ya mungkin bisa kita bicarakan lagi. Yang menjadi inti dari ayat ini bahwa Allah menciptakan dua makhluk untuk kita, yang satu akan selalu mendorong kepada kebaikan dan yang satu akan selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, siapakah mereka yang akan bisa mendapatkan dan mengikuti dorongan-dorongan kebaikan? Mereka adalah orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan mengimani terhadap kebenaran-kebenaran Al-Quran. Siapa yang akan menerima hidayah? Ya jelas yang menerima hidayah adalah kita yang mau membenarkan terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Yang mendorong untuk bisa berbuat kebaikannya ya mereka, diantaranya yang selalu menghembuskan adalah makhluk-makhluk Allah yang telah diciptakan untuk diri kita sendiri. Kadang-kala kan pengerjaannya mengkon, kadang-kala lo kayak gitu sih bakal lagi nyeleneh maning. Jadi rokib ati dekula kalau sampean ku beda tak beli kan. Apa makhluknya siji bae. Kan setiap orang itu diciptakan raqib atid, pencatat amal. Pencatat amal kula kalau sampean Kang Aji beda ta beli. Kita kalau Kang Boyo kudu beda beli malaikat teh li raqib atid lo. Ya kadang-kala lagi kita kan lagi mengembangkan pikirannya itu. Jadi beda tidak. Notaris juga beda, kan ada yang menulis tentang makulah pertanahan, ada yang menulis tentang satu perkara tapi namanya satu notaris. Iya, dan orangnya kan jelas beda-beda. Kalau ini kita berbicara tentang makhluk kayak Gusti Allah, iki malaikat yang diciptakan yang Gusti Allah kang alan raqib atid li sing kanggo kita kor sampean lu beda ta beli. Mana kata ahli konveksi. Dan ya itu kan diantaranya dua hal Kang memang
ada ketentuan akidahnya. Lah sedangkan malaikat-malaikat yang lain yang diciptakan oleh Allah seperti apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi itu sudah jelas. Di antaranya ada salah satu hadis yang menerangkan bahwa barang siapa yang menyempurnakan wudunya yang menyempurnakan wudunya dan dari setetes air wudu yang jatuh ke bumi, Allah menciptakan malaikat yang akan mendoakan orang yang melaksanakan wudu. Jadi itu malaikat itu yang diciptakan untuk siapa? Untuk yang berwudu. Kan ya untuk yang berwudu. Berarti malaikatnya siapa? Ya malaikatnya saya. Dan amal-amal yang lain juga yang kita kerjakan, dalam salah satu hadis diterangkan bahwa Allah akan menciptakan malaikat dari amal-amal ibadah yang kita lakukan. Sehingga malaikat itulah yang nanti yang akan mendorong kita semua untuk bisa berbuat kebaikan. Jadi yang mendorong, bukan yang memberikan hidayah, yang mendorong untuk bisa berbuat kebaikan, yaitu diantaranya makhluk Allah yang diciptakan. Dan ini sahih hadisnya. Kalau memang ini kan, ya silakanlah. Ya itu kan sudah masyhur di kalangan sampean seperti itu gambarannya. Ini kita lagi membedah satu ayat bahwa memang kenyataannya seperti itu. Mangga bokat ada yang ini yang lain lagi. Ada beberapa Muter-muter. Jadi bahasan sing lagi kan ka bokat kita kan bokat ada salah satu bahasan yang dibuya bahwa Nabi Adam itu bukan merupakan makhluk pertama seperti tadi, bahwa kalau kita mau berpegang pada pendapat perbedaan ulama itu berbeda pendapat, bahwa ada yang mengatakan Nabi Adam itu seorang nabi dan ada yang mengatakan Nabi Adam itu bukan nabi. Nah, konsekuensinya seperti tadi, kalau Nabi Adam itu diyakini sebagai seorang nabi, maka itu jelas sebagai orang yang tertentu, orangnya khusus. Tapi kalau yang berpegang bahwa Nabi Adam itu bukan bagian nabi, maka Adamnya ini boleh siapa saja, maka bersifat umum. Lah dari itu pengertiannya bahwa mungkin saja Adam ini adalah bukan makhluk pertama yang ada di muka bumi. Karena pengertiannya itu boleh saja Adam siapa saja, karena tidak ada ketentuannya. Tapi kalau dijadikan nabi, kita berpegang pada pendapat ulama yang menjadikan Adam itu sebagai seorang nabi, maka itu jelas harus tertentu Nabi Adamnya. Tapi ini kan memang ada perbedaan ulamanya seperti itu. Yaitu tuh istilahnya untuk memberikan pengertian agar kita jangan kaku. Oh berarti ya karena memang ada pendapat perbedaan ulama itu. Perbedaan ulama tentang ketetapan apakah Adam itu seorang nabi ataupun bukan. Ya. Kita mendengar kisah tentang ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini terlahir di muka bumi, itu kan menurut kisah ini, wallahu alam kebenarannya mohon diluruskan barangkali salah. Kakeknya Nabi Muhammad ini tidak serta-merta ujug-ujug memberikan nama itu dengan nama Muhammad. Iya. Pada saat itu kan Al-Kisah, pada musim kelahiran para bayi-bayi itu, para pembesar berkumpul di Mekah itu. Kemudian masing-masing keluarganya itu menampilkan anaknya ini sebagai generasi yang akan meneruskan daripada keluarga besarnya tersebut. Satu di antaranya ada yang menyebut memanggil atau menerapkan anaknya itu dari nama-nama berhala-berhalanya. Nah, sampai pada Nabi Muhammad ketika mau dikasih nama itu tidak langsung ketemu namanya tuh Muhammad kan gitu. Nabi kemudian kakeknya ini bermunajat kepada Allah, meminta petunjuk. Ini bayi siapa? Namanya siapa gitu loh. Dan kemudian didapatilah dengan sebutan nama Muhammad, yang pada intinya Muhammad ini adalah sosok yang terpuji dan bisa memuji. Nah, kasamihi Muhammadan. Iya. Lituhmada Uqbah. Iya. Terpuji dan bisa memuji. Kita kan mungkin bisa memuji tapi belum tentu terpuji.
Kita bisa memuji orang, tapi kita mungkin bisa tidak terpuji. Nah, pada titik ini, kalau kita tarik ke nama Adam yang akan menjadi cikal bakal sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini, nama Adam ini sendiri punya makna seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Kemudian saya ingin Kang Dodo, pada ayat 35 ini, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Adam ini bukan hanya Adam yang dalam sejarah manusia sebagai manusia pertama atau seperti apa, tapi khitabnya di sini kan kita adalah sebagian daripada min bani Adam. Berarti khitabnya kepada kita kan gitu ya. Menurut perasaan saya yang saya rasakan, ya Adam kita ini dalam hubungan dengan keluarga kita. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Sampean ku wis tepai jodoh, uripa anteng ning omah sira. Loh. Jadikan dirimu itu dan keluargamu di dunia ini sebagai jannah. Caranya wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Silakan Anda kembangkan pola pikirnya bagaimana cara mengembangkan berkeluarga yang baik. Akan tetapi di sini Allah ngasih early warning supaya dalam dalam rangka menjaga marwah satu keluarga itu tidak boleh saling kokot. Wala taqraba hadhihi syajarah. Aja kaku, baka berkeluarga longko lebih dadi. Masing-masing saling bersikuku dengan pendapat ini. Suaminya pengennya ngalor, istrinya nggak bisa. Itu yang nggak terjadi. Nah, bisa melaksanakan berpegang pada syajarah ini ketika kita tidak bersinggungan dengan hal lain sampai kepada keluarga kita. Contoh kebenaran akidah yang kita miliki yang sifatnya sangat privat, ya boleh kita berkeyakinan harus begini. Tapi ketika kita bersinggungan dengan sosial kehidupan kita yang paling terdekat seperti keluarga dan anak kita, lewat ayat ini saya merasakan ya kita memang tidak boleh kaku. Wala taqraba hadhihi syajarah. Aja mark nih sifat kaku lu, engkau lu zalim. Kalau tidak menindas orang lain, saya nggak tertindas. Nggak bisa, kamu sebagai istri harus nurut karena konon katanya syafaat. Syafaat istri ada nih laki ya mulia konon. Padahal ning ayatnya fatakuna, naik kan tasniyah. Jadi dua-duanya, lakine ya bisa zalim, rabine juga bisa zalim. Nah. Ya ning ayatnya di fatakuna. Jadi dua-duanya ini tidak boleh kaku di dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga supaya menjadi jannah. Selama ini kan wis senang banyak gonok kita ketemu bareng nih kana. Bidadari sajana tak pinggirakan kabeh wis sira bae. Kuning dunia dulu terjadi. Nah, dari pesan ini yang pertama tadi itu saya ingin bertanya tentang nama Adam itu sendiri, dan yang kedua saya ingin lagi mengartikan atau membahasakan dari kalimat waqulna ya Adam uskun ini berlaku dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Anta wa zaujuka al jannah. Berarti ini berbicara tentang bukan pribadi sendiri, ada orang lain, ada pihak lain lah. Kalau barangkali seorang yang sendiri, tapi zaujnya siapa? Ya masyarakat sekelilingnya. Kalau barangkali seorang pemimpin, ya zaujnya adalah masyarakatnya. Pemimpin yang kaku, yang otoriter, ya susah untuk bisa bagaimana mengembangkan masyarakat yang bisa saling saling mengerti, saling mengisi membangun masyarakatnya kan begitu. Ya, jadi kalimat anta itu menunjuk kita semuanya. Kemudian kalimat anta wa zaujuka ini menunjuk pasangan kita, partner kita gitu dalam segala sekup kehidupan kita. Itu barangkali Kang Dudung mohon diluruskan tentang yang saya sampaikan di ayat ke-34 ini seperti apa. Tapi yang pertama itu mohon barangkali ada jawaban tentang nama Adam ini sendiri, benar-benar menjadi misteri ini. Seperti apakah ujuk-ujuk dikasih nama Adam ini ada maksud apa dan bagaimana?
Itu terima kasih Kang Dudung. Sebelum Kang Dudung menjawab ini barangkali Iya. ada pendapat. Aja atau buru-buru mangga Kang Dudung baik kita lagi tempatnya bisa nyimak Dan yatim di jasa lagi yatim piatu. iya iya ini kita idikan lagi lah. Mudah-mudahan nanti tidak kita saja, nanti sampean juga dari apa yang dimiliki pengertiannya ya kita bicarakan. Sebenarnya dari awal dari ayat wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini adalah merupakan salah satu makhluk yang disiapkan oleh Allah untuk menjadi apa ya, kalau secara bahasa biasanya pemimpin lah, biasanya kan pemimpin atau penguasa di muka bumi. Khalifah di sini ini sebenarnya masih bersifat umum. Jadi makhluk apa yang nanti akan ditempatkan oleh Allah di muka bumi sebagai khalifah. Kata khalifahnya ini umum. Maka sebelum Adam diciptakan, di sini sudah ada mayyusidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ila akhiri. Jadi ini orangnya juga masih bersifat umum. Lah setelah itu baru di ayat selanjutnya ada wa 'allama adamal asma. Sehingga orang itu memberikan pengertian bahwa pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nabi Adam. Padahal di dalam ayatnya tidak ada korehnanya seperti itu. Hal yang menunjukkannya nih, ini saya tidak menginikan ke hadis dulu ya, kesini aja di dalam ayatnya. Korena bahwa makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu Nabi Adam itu dari mana? Ini ayatnya dari ayatnya tidak ada yang menunjukkan itu. Tidak ada penegasannya. Tidak ada penegasan. Langsung di ayatnya itu setelah Allah memfirmankan bahwa akan menciptakan seorang makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Kalau ataj'alu fiha may yufsidu, dan orang yang akan berbuat kerusakan, orang yang ini kan, yang kan sebenarnya ini bukan Nabi Adam yang buat rusak tuh, anak keturunannya. Ya manusia setelahnya kan itu. Ya ininya juga hitam di awalnya tuh. Baru setelah itu ayatnya wa 'allama adamal asma'a. Yang menjadi ini kan kita pengertian kitanya bahwa Nabi Adam adalah makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Ini yang menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah. Di dalam ayatnya korenanya mana? Ini di dalam ayat. Nah memang di dalam tafsir yang lain juga terkadang ada dari pendapat para ulama bahwa memang pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah namanya Adam. Namanya Adam. Nama aja itu tuh Adam. Cuma Adam ini siapa-siapanya ya memang belum bisa dipastikan. Karena apa? Karena tadi lagi saya tarik lagi bahwa kebenaran Nabi Adam itu menjadi nabi juga dalam pandangan para alim ulama ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah seorang nabi, ada yang mengatakan Nabi Adam itu bukan seorang nabi. Yang konsekuensinya seperti itu loh, jatuh. Kalau bukan seorang nabi kan siapa saja boleh. Adam saja, lagi yang lainnya juga boleh. Tapi kalau Adamnya ini seorang nabi, baru itu tertentu. Kalau kita berpegang pada pendapat ulama bahwa Nabi Adam itu bukan seorang nabi, berarti Adam yang dikatakan dalam ayat ini boleh Nabi Adam siapa saja, makhluknya itu. Nah ini dari pengertian yang dari dasar katanya Adam itu bisa dimaknakan adalah al-mabda. Jadi sesuatu yang pertama. Ini al-mabda. Jadi dari pengertian makna lafadznya ada al-mabda, ada pertama, ada dari adama adalah orang yang dari apa namanya? Dari adama yadumu. Idamatan. Jadi idamah sesama saja orang yang diabadikan. Tapi yang biasanya yang diambil pemaknaan yang oleh para ahli mufassir bahwa Adam itu maknanya al-mabda. Orang yang pertama, orang yang pertama lah, orang yang dijadikan awalan. Itu namanya Adam. Makanya ini juga Adam ini ya bukan dari para ininya
ada dari para mufasir yang mengatakan ini adalah orang yang memang orang pertama dari setiap golongan-golongan orang. Ya ini sih kita mengirikan dari pengertian ulumut tafsirnya seperti itu. Adapun dari kata-kata biasa sistem penerjemahan kita ya tetap Adam itu itlaq Adam itu bukan kepada sana, bukan kepada Nabi Adam saja, tapi itlaq Quran ya Adam itu juga menyangkut kita sebagai manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kita kumurukin yang sirah lu berbagai keilmuanku, bukan yang Adam bae. Ya kadang-kala kan begitu aja. Wa 'allama Adam bro Nabi Adam sing dipai weruh, sing dipai ilmu, ari sirah sing dipai ilmu siapa? Kula sih kadang-kala langsung bae mengkono lho. Enggak jatuh iki memahami memahami Al-Qur'an nih. Kadang-kala kan wa 'allama Adam sing diuruki sing dipai ilmu jevene Nabi Adam bae. Ari kita dipai ilmu sing siapa? Kula dipai ilmu sing siapa? Kan kadang-kala jadi wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sira lo dipai pengertian nih pangeran sira tentang berbagai hal. Kita uruh bawa ku cangkir apa sing ora ya yang memang dipai weruh orang meneliti terus menggunakan menghasilkan natijah bahwa ini namanya cangkir kan enggak, itu tuh langsung dikasih tahu. Ya kadangkala banyak sebenarnya pengertian yang kita hasilkan itu bukan dari hasil proses pemikiran kita kok banyak ya seperti itu. Orang karena mikir dingin tolian weruh kan enggak. Kita kuruh, oh gula ki manis. Apakah memang kudu diteliti dingin? Enggak. Walaupun lihat gula ini gula rasanya manis. Kan orang penelitian oh ini mengandung ini berarti ini manis kan enggak. Langsung yakin. Itu dari mana kita tahunya? Kan langsung dari Allah itu. Berarti pengertian keilmuan yang kita dapatkan juga ya memang langsung dari Allah. Makanya kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika. Pengertian yang telah diberikan oleh Allah kepadamu juga itu sebenarnya sudah disodorkan kepada malaikat. Lo malaikat sira yang orang dipai weruh apa? Ya bangsa ngerti ya kan sing ngerti lo. Makanya kan yang dijadikan khalifah itu saja. Makanya tugasnya siapa? Itu tugasnya sira dorong kundu kanggo gawe bagus bae. Ya bahasa gelisana ini dari malaikat sing ngedorong kon gawe kebagusan sing ngegoda sing gawe kebelasakan ya setan sira setan tak gawe li tapi sira lu kon godokon gawe lu pengaji kon gawe bro kebelasakan kan setan sing goda kok sing ngedorong ya malaikat dari tinggal nantinya bagaimana tinggal kitanya saja mau menerima hidayah ataupun tidak. Kalau kita mau menerima hidayah oleh Allah, kita mampu melaksanakan kebaikan dan kebaikan kita ini didorong lagi nanti oleh kebaikan-kebaikan para malaikat yang selalu memberikan arahan kepada kita. Jadi Kiwineli memberikan ya pengertian ayat ya seperti itu. Tadi kalau pengertian Adam ya artinya dari segi pengertian dari asal katanya itu seperti itu. Ada di al-mabda. Kalau saya sih al-mabda. Jadi sesuatu yang menjadi permulaan. Itu Adam. Mungkin ada pengertian sebagian para ulama yang mengatakan bahwa ya Nabi Adam lah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Karena pengertian dari segi bahasa. Pengertian dari segi bahasanya memang seperti itu. Mungkin ada. Tapi saya ingin terlepas dari pembahasan ilmu tafsir, ulumut tafsir dan tafsirnya, kita ingin memberikan pengertian pemaknaan Al-Quran ini secara langsung untuk diri kita sendiri. Jadi kita jangan sampai nantinya terjebak dalam ikhtilaf para mufasirin dulu. Kita sih sebenarnya kalau membahas ilmu tafsir kalau rombongan kan lah kita sih pada asal bisa mengertikan apakah bisa dimengerti ini kan baik. Karena kalau ikhtilaf para mufasirin ya jelas itu sih nanti akan sangat banyak sekali. Ikhtilaf tentang lafaz, ikhtilaf tentang berbagai lah. Nanti dari Kang Im juga sudah tahu lah tentang Gharibul Quran, Gharibul Alfadul Quran dan lain sebagainya tentang ulumut tafsir. Kita sih yang kira-kira belajar membaca Al-Quran ini dari pengertian yang bisa kita dapatkan saja sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak berbicara tentang masalah ulumut tafsir. Akan tetapi dalam memaknai lafaz-lafaz ini, kalau memang kita belum bisa menemukannya, maka lebih baik kita merujukkan terhadap tafsir yang ada ataupun setidak-tidaknya kita kembalikan kepada makna terjemah.
Yang penting asal aja ngarang sakarpe dewek, itu saja lah. Aja ngarang sakarpe dewek. Setidak-tidaknya dengan menggunakan terjemah. Jadi wa idkulna li adam wa idkulna li malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbaru. Ini juga sama lah, bahwa memang iblis itu karena tidak mau menuruti perintah Allah, dia akan selalu membangkang dan akan selalu merasa lebih baik, sehingga dia menjadi golongan makhluk Allah yang ingkar kepada kebesaran Allah. Tadi kalau ini sih berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini saya sedikit rada menginikan terhadap Siratun Nubuwah, Siratu Sayyidil Bashar, bahwa diantaranya cerita siapakah Abdul Muthalib ini sebenarnya itu beruntut dari awal, bahwa seluruh kakek-kakek buyut-buyut Kanjeng Nabi itu semuanya adalah pemimpin-pemimpin mutlak kaum Quraisy. Dari mulai Qusay, Kilab, itu semuanya pemimpinnya dan turun temurun sampai kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah merupakan salah satu pewaris tahta kepemimpinan di kaum Quraisy. Itu semuanya mengakui. Dan diantaranya bahwa di adat kebiasaan orang Quraisy, siapapun orangnya yang paling disayangi, anak yang paling disayangi dari seorang pemimpin dari kaum Quraisy, dialah yang nanti akan menjadi pemimpin seterusnya. Itu memang sudah kebiasaannya seperti itu. Lah diantaranya anaknya Abdul Muthalib yang paling disayangi itu adalah Abdullah. Yang paling disayangi loh. Di antaranya Abdullah. Abdullah itu adalah ramanya Kanjeng Nabi Muhammad. Ramanya, bapaknya Kanjeng Nabi. Sehingga sebenarnya orang Quraisy juga tahu bahwa yang paling berhak untuk menjadi pemimpin kaum Quraisy itu adalah Kanjeng Nabi. Setelah Abdul Muthalib meninggal. Jadi bukan Abu Thalib, bukan. Karena kaum Quraisy tahu bahwa di antara ada kebiasaan mereka itu dari estafet kepemimpinan, seorang pemimpin ini kalau sudah punya anak yang paling disayangi, maka secara otomatis dia yang akan menjadi pemimpinnya. Jadi dari Murrah, Qusay, Kilab sampai ke Abdul Muthalib itu semuanya seperti itu rentetannya. Dan itu semuanya pemimpin-pemimpin kaum semua sampai kepada Abdul Muthalib. Lah kebetulan di cerita akhir bahwa waktu Kanjeng Nabi lahir, karena memang ramanya Abdullah ini sudah meninggal dan kakeknya Abdul Muthalib sangat senang menerima cucunya Kanjeng Nabi Muhammad, karena dia sudah paham bahwa inilah nanti yang akan menjadi penggantinya sebagai pemimpin orang Quraisy. Sehingga waktu itu diputar-putarkan di Ka'bah dan meminta petunjuk untuk bisa memberikan nama. Secara langsung saja wasamihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah, dalam anu kan yang berjanji ya kayak Abdul Muthalib mendapatkan satu julukan, mendapatkan satu ilham untuk menamai cucunya itu dengan nama Muhammad. Dan yang paling hebatnya lagi, salah satu cerita di Al-Quran, salah satu cerita di Siratun Nubuwah, bahwa waktu itulah Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad yang dipendam di bawah, di depan pintu Ka'bah. Karena sebelumnya belum ada sumur Zam-Zam itu. Jadi setelah Bani Khurzum itu dikalahkan oleh Bani Kilab, maka yaitu sumur Zam-Zam itu diratakan dengan tanah dan Hajar Aswad juga dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Dimasukkan dan itu berpuluh-puluh tahun enggak ketemu. Hajar Aswad panjingakan sih ngonong sumur loh. Lah waktu itulah setelah Abdul Muthalib membawa Kanjeng Nabi Muhammad keliling-keliling Ka'bah, waktu itu menemukan kembali titik di mana sumur Zam-Zam itu adanya. Karena dalam satu makalah yang terkenal bahwa sumur Zam-Zam itu berada di bawah kakinya Latal wal Uzza itu. Jadi ning sore ning dhuwure digawe patung sing disembah-sembah ning wong Quraisy lho, ning sore itulah pendaman sumur Zam-Zam dan adanya Hajar Aswad di bawahnya, di bawah sumurnya. Dan di itu diketemukan sewaktu yaitu kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ditemukannya adanya sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad.
Ya diantaranya itu. Makanya setelah menemukan itu, air Zam-Zam mulai ditemukan titiknya oleh Abdul Muthalib, dan yaitu Kanjeng Nabi dinamai dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Wasammihi idza wada'ti Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Itu ning Anda kadang apa ning berjanji ya kah? Ya kan itu. Qobrul karim. Tapi ya lagi-lagi ya punten, ini kan kita bahasannya gak jatuh ini dalam perenungan kita memberikan pemaknaan dalam memberikan pemahaman Al-Qur'an, bahwa kalau kita memang berkutat dalam ilmu tafsir bae macane anuan kun bae, terkadang kita itu tidak bisa memberikan improv pemahaman-pemahaman dari makna Al-Qur'an. Prinsip saya secara pribadi begitu. Kalau memang improvnya itu untuk diri sendiri dan bukan untuk diberikan kepada orang lain, itu kemungkinan ya insya Allah lah tidak dilarang. Selagi pemahamannya itu untuk diri kita sendiri. Tapi nanti kalau kita kemukakan kepada orang lain, maka ini harus ada dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya harus jelas. Kita memaknai ini nih, dasarnya dari mana? Itu harus ada. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, oh ini berarti begini, ya udah untuk diri kita sendiri saja, itu ya insya Allah itu diperbolehkan. Dan kemungkinan besar arahan-arahan para alim ulama untuk mentadaburi Al-Quran ya mungkin seperti itu, Kang Imta. Iya tah. Ya kita lebih bakal salah, ya memang salah, saya juga tidak benar. Kita di belakang-belakang ya salah. Ya kemungkinan besar kalau saya pengertiannya untuk mentadaburi Al-Quran ya mungkin maknanya seperti itu, untuk memberikan improv, peluasan pemahaman makna dalam setiap makna-makna lafaz yang bisa kita tangkap dari ayat-ayat Al-Quran. Mungkin itu Kang Aziz. Tapi ini ya kita boleh berbeda pendapat. Ya sampai ane beda ya mangga, ya kalau dia pendapat juga ya boleh lah. Tapi lamun kular menyalahkan sampean yang singkir kira ana dalile, ya sampean juga lah menyalahkan kita ya singkir kira dalile kakonon lu. Ajakin saya akan nyalahkan tapi tidak mampu memberikan dalil. Ya kan kowe salah kabeh loro-loro. Ya mangga. Mungkin ada ini lain Kang Im, mangga. Masalah pengen memberikan tambang kok. Ada satu hal Kang Dudung yang barangkali sebagai tambahan menuju waktu-waktu akhir dalam pembahasan malam ini. Tadi disampaikan bahwa setan itu kan sengaja diciptakan oleh Allah dan dijadikan sebagai musuh buat para manusia, kan begitu ya? Iya. Iya, inna syaitana lil insani aduwwun mubin, dan berbagai ayat ini. Sehingga sah barangkali dan ya memang ya harus dijadikan musuh kan. Nah, pertanyaan di sini nih, kadang-kadang kan kita kepada setan sing dikaton secara kasat mata, kita bisa menjadikan setan itu sebagai musuh. Tapi ning wong sing katon sing bisa didadakan musuh juga bisa didadakan sebagai teman atau sahabat. Kadang-kadang melebihi setan tingkat musuhannya kita loh, sehingga muncul rasa benci. Saya ingin nanya, ada nggak barangkali ayat yang menjelaskan bahwa kita boleh membenci makhluk sing arane setan? Ya, ana beli ayat sing memperbolehkan kita membenci. Ning setan sing jelas dikongkon jari Gusti Allah, kok dijadikan sebagai musuh. Itu saja barangkali sebagai tambahan di penghujung mendekati closing statement kami. Ya kita dari ini saja langsung saja Kang Im. Ya ini adu mubin ini adalah ya musuh itu kan orang yang memang tidak menyenangi kita. Artinya kita juga tidak boleh menyenangi mereka. Tapi terkadang yang menjadi apa namanya ya, sedikit pemahaman kita yang bisa dikatakan tidak begitu kompak lah bahasanya.
kita memiliki pengertian bahwa setiap musuh kan mesti dibenci. Setiap musuh itu mesti dibenci. Padahal kenyataannya kan tidak seperti itu. Tidak setiap musuh harus kita benci. Begitupun juga setan. Ya setan tetap dijadikan musuh kita, tapi ya tidak boleh kita membenci setan, karena memang setan diciptakan untuk menjadi musuh kita, sebagai penggoda kita untuk bisa berbuat kebaikan. Harus terima kasih dong. Terima kasih. Ya kalau terima kasih sih, ya terima kasihnya bukan kepada setan, terima kasihnya kepada Pangeran yang telah menciptakan setan untuk menggoda kita. Ya matur kesuwun Gusti sampai dari kakak setan kok. Ya kan ada ya bukan apanya. Ya kalau diarahkannya ke sana sih ya mungkin boleh lah. Ya kan langsung, karena memang itunya diciptakan untuk menjadi penggoda kok, untuk menjadi aduh mubin setannya tuh. Iya wis matur kesuwun Gusti nyiptakan setan kok sampean nganggo kula sing digoda bae. Lah terkadang tadi lagi ada bahwa manusia terkadang seperti itu. Ya memang karena memang setan itu adanya di diri manusia, dan apabila manusia itu tergoda dari setan, ya memang menjadi bagian dari setan itu sendiri. Dan karena setan itu fungsinya untuk menggoda manusia, manakah manusia yang sudah menjadi bagian dari setan juga ya akan mau menggoda kepada orang lain. Dan lebih jahatnya lagi, karena manusia itu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa dahsyat jahatnya daripada setan, ya maka kejahatan manusia itu sebenarnya lebih jahat daripada jahatnya setan. Setan sih bisa nggoda baik, tapi bakal manusia ya bisa berbeda-beda karena didorong oleh nafsunya, sehingga segala perbuatan-perbuatan jahat yang terkadang setan tidak mampu melakukannya, tapi manusia bisa melakukannya. Iya. Biar sekarang mati ini dimutilasi. Iya, ya itu kan jar setan sira lu hasud bae sampai tekan iri dengki ya manusia sih bisa. Setan sih cuma siji bae nganu kakene. Ya kadang-kala ya itu makanya min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Penggoda itu memang diantaranya yang paling ini kan ya setan-setan yang memang sudah menyatu dengan manusia. Ya itu, dan godaan manusia lah sebenarnya yang sangat lebih dahsyat daripada godaan setan. Makanya bakal setan sih a'udzubillahi minasyaitonirrajim us jaga bakal setan sih. Tapi bakal mancing di manusia ya us orang di a'udzuni ping nyawu bae yang ping pirang nyawu bae angker bae. Iya. Masih angker bae wis a'udzu wis dadi manusia ya angel kan ngono. Tapi bakal masih setan bae si a'udzubillahi wis lu ngabeli urung. Ya kan wa kamakula kan mengkawan kok. Bakal setan sih wis a'udzu wis selamat. Duh, tapi ya setan kang durung ning manusia, tapi waktu setan wis ning manusia ya iki kan angel sing digula sing diusire kok. Garap mengendi. Mlayu mana diudak. Ya terkadang ya itu. Berarti apakah tadi yang disampaikan tentang terhadap musuh setan itu kita diperbolehkan untuk menjadi musuh, tapi tetap tidak boleh membenci, begitu tak? Tidak boleh membenci. Iya sih, kadang-kadang begini kan yang terjadi di tengah lingkungan kehidupan kita, keseharian kita. Kadang-kadang kalau bahasa sederhananya begini jarang Jawa sih, gara-gara wong sengit, berarti kan sengit kan bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia benci kan ya. Gara-gara sengit masa kurang apa nganggit. Iya, akhirnya segala cara dilakukan dalam rangka untuk yaitu menutup kebenaran, gara-gara sengit atau gara-gara benci. Berarti pada intinya memang kepada setan saja yang berhak untuk dijadikan sebagai musuh, tapi tetap kita tidak boleh membenci. Tidak boleh itu membenci. adalah memang Allah sengaja membuat itu sebagai pendorong buat kita melakukan kebaikan. Terima kasih sekali Kang Dudung atas paparan jawabannya yang sangat luar biasa, lega nih. Ya ini sih ya bokat ada yang lainnya. Aja tuh mangga silakan. Kita bakal lihat ya. Jadi sebenarnya yang paling bahaya itu adalah nafsu kitanya. Jadi setan itu dijadikan alternatif. Jika sudah terjadi maka pasti dia akan mengatakan gara-gara setan. Menghitamkan. Nah itu.
Iya, kita bertawa bisa gitu. Ya iku ning jiwa match manusia kan antara nafsu karo setan. Setane musuh, nafsune memang alate. Jadi antara musuh karo alate musuh li kanggo bisa nganukaken kejahatan di match klek dadi siji. Ya sudah, kalau setan itu sudah bersarang ke nafsumu, ya nafsunya akan dikendalikan oleh setanmu. Dan kalau setanmu itu sudah mengendalikan nafsumu, ya sakar pedewakiku, dan tidak akan bisa yang bisa menguasai itu. Tapi kalau sudah madu, cuma setan kadang-kala bisa menggoda hati. Lah ini kadang-kala, ya punten ngaji. Kalau hati sebenarnya tetap sirrun min sirillah kalau saya sih. Jadi yang digoda itu bukan hatinya sebenarnya sih. Yang diutek-utek itu adalah nafsumu. Ari hati sih sirrun min sirillah. Salah satu rahasia Allah yang ditempatkan kepada jiwa-jiwa manusia. Dari setan bisa beli goda manusia, sebenarnya hatinya manusia. Sebenarnya tidak bisa kalau hatinya sih. Nafsunya yang gitu ya. Iya, nafsunya yang digoda untuk mau menuruti terhadap perintah setan. Tapi kalau hati, tetap hati manusia semuanya baik, tidak ada yang jahat. Kabeh gelaka sih pengen gawe blesak laka baka hati ya sih. Ya terus tetap akan mengingkari terhadap berbagai macam bentuk kejahatan. Kalau hati sih, cuma terkadang karena memang nafsu kita ada dan ini disulut oleh godaan setan, dan dia jadi ya itu perpaduan antara alat dan penggoda kaji menggoda Tapi kan kila karang si jinele biasanya ada menimbulkan istilah baru. Ini apa istilahnya? Anak istilah baru ya Kak, yaitu iya ada anak hidayah atau tidak. Baik, gimana masih? Ya mungkin. Ya. Nah, mangga closing statement ya aja kaji mangga closing statement. Oh. Baik, terima kasih kepada Kang Dudung yang telah memberikan pengetahuan baru. Ya saya pikir memang ini hal yang baru ya. Sehingga kadang-kadang hal yang baru itu awalnya memang jadi puyeng. Gawe puyeng dikit mungkin tapi mudah-mudahan menjadi lebih fresh gitu ya dalam hal berpikir. Insya Allah ke depan kita akan melakukan terus menggalakkan, membudayakan cara berpikir yang positif seperti ini. Oleh karenanya teman-teman kita yang barangkali punya waktu luang juga akan terus mengikuti pengajian seperti ini. Ini kita ya insya Allah besok kita akan ketemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama di tempat yang sama di Majelis Wamima Karangmoncol Tegal Legebuglor Arjawenangun Cirebon. Sebagai di penghujung waktu kami persilakan kepada Kang Dudung untuk memberikan closing statement. Baiklah teman-teman sekalian, bahwa alhamdulillah malam ini kita bisa mengikuti tadarusan lagi. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit dengan pembahasan kita bisa memberikan manfaat dari bacaan-bacaan dan kajian-kajian yang kita laksanakan pada malam hari ini. Secara garis besarnya ya maning-maning kita ikut KB belajar untuk menuju kebenaran-kebenaran. Karena itu kalaupun memang ada kesalahan ya mari kita benarkan bersama-sama. Itu saja, dan tidak ada ya kesempurnaan yang kita miliki, apalagi keilmuan yang memang masih sedikit kita miliki. Mudah-mudahan dengan selalu bersinergi dan bersama-sama dan mengkaji, kita akhirnya akan mendapatkan kesempurnaan yang memang kita dambakan semuanya. Itu saja. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.